Di sini saya akan bicara mengenai masalah varian. Kemarin ada berita mengenai varian IHU. Jadi varian IHU itu adalah varian yang ditemukan di Prancis. IHU itu diambil dari nama tempat yang melakukan penelitian, yang berhasil menemukan bahwa memang ada varian baru. IHU itu singkatan dari Institut Hospitalité Université. Jadi itu semacam rumah sakit akademis yang ada di Prancis. Mereka menemukan satu varian baru dengan 47 mutasi di protein S. Maka mereka menamakan itu varian IHU. Di dalam phylogenetic tree mereka menamakan itu varian B1.640.2. Nah, apa bedanya dengan yang lama? Varian yang lama yang di Prancis, karena setiap negara itu punya varian sendiri-sendiri. Jadi yang namanya variasi virus itu sangat umum. Berbeda tempat, berbeda lingkungan akan memunculkan varian yang baru yang hanya terjadi di protein S. Varian yang lama yang di Prancis itu varian B1.640. Sekarang jadi 1.640.1 karena ada yang nomor 2. Tadinya cuma 1, sekarang jadi ada 2. 1.640.1 sama titik 2. Yang menarik adalah bahwa varian yang baru B1.640.2 yang disebut juga varian IHU itu memiliki 47 mutasi di daerah protein S, lebih banyak daripada Omicron yang kita tahu 36 mengalami 36 titik mutasi di protein S-nya. Apa yang menarik dari IHU ini? Pasien yang pertama kali datang di bulan November 2021 itu datang dengan gejala ringan dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Dia hanya gejala ringan saja, batuk pilek biasa, datang ke dokter, diambil, diisolasi, oh ada itu. Terus ada varian baru. Terus kemudian dinamakan varian IHU. Yang menarik di sini adalah semakin banyak variasi yang terjadi, semakin banyak mutasi yang terjadi di protein S, itu akan menunjukkan bahwa virus ini akan semakin susah untuk nempel di reseptor ACE. Oke? Sehingga yang terjadi apa? Semakin banyak perubahan infeksinya, infeksi virus ke dalam sel akan semakin berkurang. Menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya gejala yang timbul itu akan sangat ringan. Jadi kalau dibandingkan dengan Omicron yang 36 dengan IHU yang 47, semakin banyak mutasi yang terjadi di protein S, itu virusnya akan semakin melemah untuk manusianya. Sehingga saya berpikir bahwa menurut saya variasi yang terjadi dengan sekian banyak mutasi itu adalah berkah dari Tuhan. Kenapa bisa berkah dari Tuhan? Nah, sekarang kita akan dapat virus yang gejalanya sangat ringan. Sehingga orang-orang kalaupun misalnya terkena, itu malah akan menimbulkan kekebalan dan itu vaksinasi alami. Gitu loh. Ada beberapa dokter yang bilang bahwa tidak bisa ini dianggap sebagai vaksin, bahkan bilang berkah Tuhan. Ini nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, sekarang apa bedanya dengan flu? Mereka berkata bahwa nanti ada orang-orang yang tua, anak-anak yang belum divaksin. Habis itu sesudah itu nanti akan ada lagi orang-orang dengan komorbid yang nanti kalau kena jadi tambah parah. Saya akan balik lagi pertanyaannya. Jika nanti setelah terjadi sekian banyak mutasi, kemudian kita punya varian IHU dan juga varian Omicron yang gejalanya ringan persis sama seperti flu, apakah sampean juga akan bilang bahwa flu akan membunuh orang? Orang dengan komorbid, kalau kita tangani komorbidnya, tidak hanya fokus di virusnya saja, dia akan sembuh. Adalah satu kesalahan besar bahwa kalian hanya memikirkan virusnya saja, tanpa memikirkan komorbid, tanpa memikirkan penyakit bawaan. Seperti yang terjadi selama 1,5 tahun ini. Semua dibilang penyakit karena COVID. Sekarang Tuhan menurunkan berkah sebagai pelajaran untuk para pembuat ketakutan, menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa varian-varian yang ada termasuk Omicron dan IHU justru akan menyelamatkan umat manusia. Umat manusia akan tetap selamat, rakyat Indonesia tetap akan sehat, tetap akan belajar supaya cerdas dan tidak bisa ditipu lagi dan ditakut-takuti oleh para pembuat ketakutan seperti para endorser obat-obatan yang terjadi selama ini. Rakyat Indonesia tetap akan kuat, kita akan selamat. Terima kasih.